Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa manittaba'al huda amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian yang saya hormati dan yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Marilah kita bersama-sama pada kesempatan pagi yang sangat indah dan cerah ini memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur karena sampai detik ini Allah masih menuntun hidup kita dengan hidayahnya. Allah masih melimpahkan rahmah, inayah dan taufiknya, sehingga alhamdulillah kita sekalian dapat bersama-sama menghadiri pengajian ini dalam keadaan iman dan Islam serta dalam keadaan sehat walafiat. Kita berdoa memohon kepada Allah semoga kita senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah sehingga kita istiqomah dengan iman dan Islam sampai akhir hayat kita. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah saya bisa hadir kembali di pengajian ini. Saya hampir lupa kalau ada jadwal di sini. Ketika diingatkan oleh panitia bahwa saya ada jadwal di sini, saya sempat agak kaget. Perasaan tidak ada surat ke Madiun ya. Nah, rupanya saya sudah pernah menyampaikan bahwa saya akan hadir ke sini setelah saya hadir terakhir berapa tahun yang lalu ya Pak? Oh, 6 bulan yang lalu. Oh, baru ya. Oh, 6 bulan waktu menjelang kabinet ya. Baik. Tapi mudah-mudahan silaturahim kita ini semakin berkah. Dan sebagaimana sabda Rasulullah, kalau kita ini senantiasa bersilaturahim, insya Allah rezeki kita akan ditambah dan insya Allah usia kita juga akan bertambah pula. Bapak Ibu, pada pengajian pagi ini izinkan saya menyampaikan tema yang agak enteng-enteng saja, tetapi juga sesungguhnya tidak enteng pula, yaitu tentang pendidikan anak. Akhir-akhir ini mungkin Bapak Ibu mengikuti di media sosial, juga di media online, peristiwa perundungan atau dalam bahasa Inggrisnya sering disebut dengan bullying yang dilakukan oleh sekelompok kecil siswa di salah satu sekolah terhadap teman putrinya. Dan peristiwa seperti ini, perundungan seperti ini terjadi di mana-mana. Bahkan itu tidak hanya terjadi pada jenjang pendidikan SLTA,
tetapi juga di jenjang pendidikan dasar itu pun juga sudah banyak terjadi. Yang saya belum tahu itu di tingkat taman kanak-kanak itu terjadi apa tidak itu. Mudah-mudahan tidak, tetapi kadang-kadang itu juga terjadi. Dan ini memang menjadi persoalan yang tidak sederhana, karena dari waktu ke waktu perundungan atau bullying itu statistiknya atau angkanya itu cenderung semakin meningkat. Perundungan atau bullying itu bentuknya ada berbagai macam. Yang paling banyak itu bentuknya dalam ungkapan-ungkapan atau pernyataan-pernyataan yang bersifat verbal, menggunakan kata-kata yang biasanya kata-kata itu dikaitkan dengan pernyataan yang tidak menyenangkan, yang sebagiannya itu berkaitan dengan fisik seseorang atau berkaitan dengan keadaan-keadaan tertentu yang dialami oleh seseorang. Biasanya kalau ada orang yang secara fisik itu dianggap tidak good looking gitu, maka itu yang paling banyak dibully. Ada anak misalnya masih SD, berat badannya sudah 100 kilo, itu mesti banyak dibully. Biasanya ungkapannya apa itu kira-kira bapak-bapak dan ibu-ibu? Si gendut, si apa gitu. Atau ada anak yang ukurannya di bawah rata-rata. Ya kalau rata-rata anak-anak SD itu misalnya 120 cm gitu, dia baru misalnya 70 atau 80 itu mesti dibully. Atau yang mohon maaf, fisiknya misalnya ya dianggap oleh mereka dalam tanda petik gitu jelek, sehingga dijelek-jelekkan. Biasanya yang begitu itu yang kulitnya warnanya hitam legam. Saya punya teman, anaknya ini baru pulang dari Amerika, ikut waktu teman saya ini kuliah di Amerika, kemudian anaknya ikut, kemudian pulang ke Indonesia. Kemudian ketika pulang sekolah di Indonesia, dibully terus sama teman-temannya karena kulitnya itu hitam. Sampai kemudian dia dibully, semua lampu itu dimatikan, terus semua gorden kelas itu ditutup. Kemudian dibilang, coba si A ini kelihatan apa tidak? Dan berbagai macam yang lainnya. Yang kedua itu bully yang sifatnya fisik. Nah, fisik itu biasanya dilakukan oleh mereka yang merasa dirinya lebih kuat kepada mereka yang dianggap lemah. Nah, mereka yang dianggap lemah itu biasanya ada 3 kelompok, ada tiga kategori dalam bahasa kampusnya itu. Yang pertama biasanya yang dianggap lemah itu perempuan. Itu paling banyak menjadi sasaran bully yang berupa fisik. Ditendang lah, kalau yang tidak pakai kerudung misalnya ditarik rambutnya lah, dicubit lah, macam-macam gitu. Yang kedua, yang biasanya yang banyak dibully itu secara fisik, yang prestasi di kelasnya itu di bawah rata-rata. Misalnya yang lainnya itu pinter-pinter, dia itu pinternya agak lambat gitu. Kemudian yang ketiga, itu yang banyak dibully adalah yang biasanya, mohon maaf,
secara ekonomi itu dianggap lebih lemah dari yang lainnya. Jadi kalau misalnya karena secara ekonomi lebih lemah, kemudian bajunya, pakaiannya, penampilannya kelihatan dekil begitu, itu yang paling banyak dibully. Ini sebenarnya sesuatu yang secara akhlak dan secara agama, khususnya agama kita, agama Islam, sesungguhnya sangat memprihatinkan. Karena Islam itu memberikan kepada kita tuntunan, memberikan kepada kita ajaran agar senantiasa berakhlakul karimah. Dan berakhlakul karimah itu diantara yang berulang kali disebutkan di dalam Al-Quran adalah bertutur kata yang mulia, kemudian saling melindungi antara satu dengan yang lainnya. Kalau kita membaca Al-Quran, maka paling tidak ada 4 tuntunan agar kita senantiasa bertutur kata yang baik. Pertama, Quran memerintahkan kita untuk senantiasa bertutur kata yang mulia. Di dalam surat Al-Isra atau sering disebut dengan surat Bani Israel itu ada perintah agar kita senantiasa menghormati orang tua dan bertutur kata yang mulia. Tidak boleh membentak, wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Jangan berkata uff. Berkata uff itu adalah perkataan yang menunjukkan reaksi tidak baik terhadap orang lain. Mohon maaf, ada orang ngomong baik-baik terus kemudian mencos gitu. Mencos niku cara medine napa nggih Bu? Mlengos. Nah, itu kan uff niku ngoten niku. Jadi uff itu ungkapan yang bentuknya apa saja yang tidak menyenangkan, itu uff. Baik orang lain itu paham maupun tidak paham. Kemudian yang kedua, kita dilarang membentak, wala tanharhuma, jangan membentak. Walaupun membentaknya dengan secara susunan bahasa itu baik. Dulu waktu saya masih di kampung itu, kalau ditimbali ibu, kadang-kadang kalau sudah lagi dongkol begitu, jawabnya sih pakai basa kromo inggil tetapi sengak. Nak ngaji nak, gue jenengan mboten mireng nopo? Niku kula riyin. Jenengan ngoten mboten? Saya yakin tidak, ini semuanya berakhlakul karimah semua ini. Dan oleh karena itu maka yang diperintahkan apa? Wa qul lahuma qaulan karima. Bertutur kata yang mulia. Tutur kata yang mulia itu dari sisi bahasanya itu juga baik, dari sisi cara menyampaikannya juga baik, dari sisi isinya juga baik. Ya, qaulan karimah itu tidak harus selalu kromo inggil. Karena tidak semua bahasa itu ada kromo inggilnya. Tetapi kalau 3 itu terpenuhi, itulah qaulan karimah. Kemudian yang kedua, Quran memerintahkan kita untuk berkata yang lemah lembut. Qaulal layyina, bertutur kata yang lemah lembut. Ketika Nabi Musa dan Nabi Harun diutus oleh Allah untuk mengingatkan Fir'aun. Fir'aun itu kan pejabat negara yang tidak ada tandingannya. Tidak punya oposisi Fir'aun itu. Tidak ada yang berani ngeritik.
Memang sebagai seorang kepala pemerintahan Fir'aun itu berhasil. Tetapi kemudian karena tidak ada yang mengkritik dia, kemudian dia mengaku dirinya sebagai Tuhan dan melawan Allah sebagai Tuhan. Nah, pemimpin yang seperti ini kalau dikerasi itu malah makin keras. Kalau dikerasi itu semakin menunjukkan bahwa dia itu berkuasa. Sehingga karena itu maka Allah memerintahkan kepada Nabi Musa dan kepada Nabi Harun untuk ketika mengingatkan Fir'aun itu dengan ungkapan yang lemah lembut. Faqula lahu qaulan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Kamu berkata yang lemah lembut kepada Fir'aun itu, mudah-mudahan dengan itu dia akan sadar dan mudah-mudahan dengan itu dia takut kepada Allah. Memang ini perintah khusus karena Nabi Musa itu kalau kita baca di dalam beberapa riwayat memang termasuk seorang Rasul Allah yang senengannya itu bras-brus. Jotose urusan buri, kira-kira begitu. Dan kalau kita baca dalam kisahnya kan begitu kan, ketika di Mesir itu ada perempuan-perempuan yang meminumkan ternaknya, itu kan dikuasai preman, kira-kira begitu. Dibully perempuan-perempuan itu, yang itu kan anaknya Nabi Sinten Pak? Yang kemudian jadi mertuanya Nabi Musa itu Nabi Syuaib. Dibully terus. Jadi yang namanya premanisme itu enggak hanya sekarang, zaman dulu juga sudah ada, cuma bentuknya beda saja. Nek riyen niku ngombeno wedhus, sakniki premane niku parkir, kira-kira gitu. Dan bentuk-bentuk lain niku. Makanya melihat ada preman begini, Nabi Musa, waktu itu Musa belum nabi, datang kemudian langsung dipukul prek gitu, mati niku. Dijotos pisan niku mati. Nah, waktu saya masih di pondok niku diajari benek jotos wong pisan mati baca doa wa idza batostum jabarin kok ora mati. Lah Quran kok nggih jotos wong. Ah tapi riyen kok nggih ngaji teng kampung. Tetapi kemudian kepada Fir'aun Nabi Musa diperintahkan untuk berkata yang lemah lembut, faqula lahu qaulal layyina. Yang kalau saya baca di dalam tafsir, qaulal layyina itu unsurnya ada dua. Yang pertama adalah qaulul haq, perkataan yang benar. Yang benar katakan benar. Tetapi cara menyampaikannya itu harus dengan bahasa yang mungkin kalau sekarang istilahnya bahasa yang diplomatis. Dan saya sekarang baru paham itu. Kalau ada orang priayi itu kenapa di Jawa harus kromo inggil, itu memang menjadi persoalan kalau nggak kromo inggil itu. Kalau istilah di kampung saya di Kudus itu, kalau orang itu sudah priayi, itu kan urusan jenang sudah selesai. Yang dia urus itu urusan jeneng. Nek jenang itu urusannya itu ya urusan perut. Ada orang mengundang pernikahan atau acara hajatan. Kalau yang mohon maaf yang kira-kira masih kelasnya kelas jenang itu ya diberinya berupa uang yang banyak. Tetapi kalau kelasnya jeneng, kula niku nate diundang resepsi kalih menteri niku kula bingung. Tak sumbang sithik ora macem, tak sumbang akeh aku ora duwe. Tapi saya ingat dengan qaulal layyina itu, ini menteri ini yang penting kan bukan jenangnya, bukan uangnya, yang penting kehadiran saya. Sehingga saya hadir, kemudian saya doakan dengan tulus, dengan ikhlas, yang ternyata bagi menteri ini lebih penting daripada uang itu. Sehingga karena itu maka kadang-kadang kalau sudah kelasnya itu elit, urusan tempat duduk niku masalah loh.
Wong aku kok dodol kok mburi piye to? Kira-kira begitu. Kula nate numpak motor mabur niku. Tempat duduknya itu ditempati orang lain, padahal sebelahnya itu kosong, podo bersama-sama di gang. Niku ndak mau. Dan dengan bahasa yang tinggi begitu, saya sudah reserve tempat ini, saya ndak mau duduk di tempat lain itu. Padahal sebelahnya kosong, podo-podo teng pinggir. Nah, makanya kadang-kadang kalau kita naik pesawat, niku naik pesawat ekonomi, niku pramugarinya nggak kenal kita, paling para penumpang yang terhormat gitu. Tapi nek jenengan nitiye niku bisnis, niku nembe mlebet mawon niku pun diapalke kalih pramugarine niku namine sinten. Ora ketang bisnis iku mbayar dia apa dibayari sementing bisnis ngoten. Nah, nek kula teng bisnis niku mesti dibayari. Nah, mbak teng bisnis niku diapalke. Nembe pinarak mawon niku pun langsung diparingi anduk, terus diparingi unjukan, ngoten to nggih nek bisnis niku. Terus makanya pramugarinya mengenalkan diri, namanya siapa, kalau bapak memerlukan apa-apa panggil saya ini. Bisnis. Tapi nek ekonomi mboten nanti ditawarin napa-napa. Napa mulai nyuwun sewu, nek sing ekonomi niku jamaah umroh niku sok dinyek-nyek niku kalih pramugari niku. Napa mulai jamaah umroh sing mambu tolak angin. Dan saya jenengan termasuk yang ngoten niku mboten. Tolak wis jamaah mambu bar kerokan, niku malah sosro dok dinyek-nyek niku. Padahal jari ya padha wae gitu. Nah, karena itu maka kita hendaknya bertutur kata yang lemah lembut. Dan ternyata bapak-bapak, ibu-ibu, saya pelajari dalam ilmu psikologi, dalam ilmu jiwa itu, volume suara, kemudian vibrasi suara sama intonasi itu ternyata pengaruhnya terhadap orang yang mendengar itu berbeda. Nek jenengan midhangetaken ceramah ustadz sing suarane niku gede, terus intonasine niku mantep niku, dereng ngendikan mawon jenengan pun yakin iki mesti apik. Tapi nek kados kula niki blegadak ngeten niki, iku janjane ustadz apa wong tunggu manuk to kuwi suarane kok blegadak. Ternyata pengaruhnya berbeda. Dan inilah yang diperintahkan oleh Al-Qur'an. Kemudian yang ketiga yang kita diperintahkan adalah qaulan sadida. Qaulan sadida itu bertutur kata yang benar, yang mengatakan benarnya itu tidak mudah. Di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa itu disebutkan wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qaulan sadida. Sadidanya pakai sin bukan pakai shin. Dan hendaknya takut orang-orang yang sekiranya mereka itu meninggalkan di belakang mereka keturunan yang lemah. Dan hendaknya mereka bertakwa kepada Allah dan senantiasa bertutur kata yang benar. Kenapa ini perlu disebutkan? Karena kadang-kadang nyun pangapunten, nek sing jenenge tiyang sepuh, orang tua kepada anak, itu kan cenderung untuk membenarkan yang dilakukan oleh anaknya itu. Janjane nun sewu, anak ini ku termasuk sing kategorine niku pun nakal. Tapi nek sing jenenge anak niku nggih dibelani wong anake kok. Leres napa mboten Bapak Ibu-ibu? Makanya kadang-kadang orang tua itu kalau anaknya dihina itu yang maju orang tuanya, bapaknya atau ibunya. Kadang-kadang anaknya wis rampung, bapak ibune urung rampung. Niku mboten teng Medion, niku teng Kudus ngen kula niku. Kita kadang-kadang tidak bisa mengatakan yang benar, melakukan yang benar kalau memenuhi keinginan anak-anak kita, apalagi cucu kita.
Saya kan belum punya cucu. Yang itu kadang-kadang membuat kita ini justru tidak bisa meninggalkan keturunan yang kuat. Kalau ada anak nangis, nek pun gak ada putra, napa wayah terus nangis, niku apa yang dilakukan oleh bapak ibunya atau kakek dan neneknya? Nangis njaluk es, padahal dia sedang tidak boleh minum es. Itu kali simbah diparingi napa mboten? Kula naklete simbahe mboten ibuke napa bapake. Soalnya kula riyen zaman alit niku angger kula kalih bapak niku didukani, mangke kula kalih simbah niku mesti dibelani. Nek pun kalih simbah bapak niku mboten wantun. Yang itu kadang-kadang mohon maaf membuat orang tua ini tidak berani mengatakan dan melakukan yang benar. Makanya Quran menyebutkan itu hubungannya dengan jangan sampai kita ini meninggalkan keturunan yang lemah. Kadang-kadang demi anak itu semua yang diinginkan dipenuhi. Memang kita harus memenuhi kebutuhannya, tetapi tidak semua yang diinginkan dipenuhi kalau keinginan itu bukan keinginan yang baik. Nah, kemudian yang keempat itu ada namanya qaulam ma'rufa. Di dalam Quran disebutkan qaulum ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqati yatba'uha adza. Berkata yang baik, berkata yang benar itu lebih baik. Memberikan maaf, memberikan ampunan atas kesalahan orang lain itu lebih baik daripada sedekah yang diikuti dengan mencaci maki orang yang menerima sedekah. Nyumbang ning kalih ngedede. Ngedede niku madune napa nggih? Ngece. Nyumbang tetapi kalih ngenyek. Nyumbang terus kalih diuncalke nyoh. Nah, nek malah nek mboten ngoten bar nyumbang terus dikomentari. Ganteng-ganteng kok ngemis. Enten mboten Pak Bu sing sok ngoten niku. Atau yang namanya adzan niku ngundat-undat. Ngundat-undat niku medune napa nggih? Jadi ngundat-undat. Dadi sing disumbangke niku diitung. Ndek ingi wis tak wehi ora matur nuwun iki njaluk meneh. Angger moro mesti njaluk sumbangan. Itu ndak boleh begitu itu. Kalau kita memberi itu harus memberi yang ikhlas. Kalau kita memberi itu harus memberi yang mengharapkan ridho Allah, bukan mengharapkan ridho manusia. Karena itulah maka kalau Islam itu mengajarkan kepada kita agar bertutur kata yang benar, bertutur kata yang baik, bertutur kata yang membahagiakan orang lain, kemudian ini ada orang yang bicaranya menyakiti orang lain, maka jelas itu bukan merupakan akhlakul karimah, itu akhlak madmumah. Sehingga karena itu kita diperintahkan untuk senantiasa berbuat ihsan. Di dalam surat Al-Isra Allah berfirman wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Selain orang tua harus menyayangi anak, anak juga harus menghormati orang tua. Nabi juga mengajarkan kepada kita untuk senantiasa melindungi. Laisa minna man lam yarham shaghirana wa yuqir kabirana. Tidak termasuk umatku orang yang tidak menyayangi yang lemah dan tidak menghormati yang besar. Ini tuntunan Nabi. Lalu kenapa kemudian anak-anak kita ini kok semakin hari tidak semakin baik akhlaknya? Kalau saya mencoba membaca berbagai kajian dalam ilmu psikologi, terutama psikologi sosial, memang anak-anak ini kan lebih banyak dalam beberapa hal dipengaruhi oleh lingkungan yang terdekat.
Lingkungan yang terdekat itu yang pertama adalah orang-orang yang terdekat dengan dirinya. Dekat itu ukurannya adalah keakraban dia dengan orang itu. Kalau dia akrabnya dengan ibunya, ya orang dekatnya itu ibunya. Kalau dia diasuh oleh pamannya, kakeknya, orang dekat itu ya pamannya, kakeknya itu. Kalau dia banyak dengan teman sebayanya, maka teman sebayanya itulah orang yang dekat dengan dirinya. Kemudian yang kedua, dia tidak orang tetapi tampak seperti orang. Siapa itu? Media. Dengan bapaknya tidak pernah ketemu, ibunya nggak pernah ketemu, simbahe, yangkung, yangti nggak pernah ketemu, tetapi yang mengasuh namanya TV. Itulah yang mempengaruhi itu. Nek sekarang nek mboten TV, niku niki. Sakniki cah TK niku pun ngagem HP lho. Kalih simbahe niku malah pinter putune sing TK niku. Teng Madiun ngoten apa mboten? Mboten benten nggih. Mboten benten. Nah, yang terdekat ini mempengaruhi. Kenapa mempengaruhi? Karena mereka ini belum memiliki banyak ilmu, maka yang dia lihat itu dia tiru. Baik berupa perbuatan maupun perkataan yang dia lihat itu dia tiru. Karena apa? Mereka ini dalam masa di mana mereka itu belum mengerti mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang benar dan mana yang salah. Karena itu mohon maaf kalau dia itu bergaul dengan yang terdekat itu yang suka menyebut nama binatang, ya dia akan ikut itu. Nyun sewu kalau dia misalnya memanggil si A dengan si kampret gitu, maka dia juga memanggil A yang sesungguhnya orang tua juga dengan kampret juga. Sehingga kita harus berhati-hati betul kalau bicara kepada anak-anak kita itu. Karena yang kita katakan, yang kita ucapkan, cara kita berkata-kata itu akan ditiru. Nah repotnya kalau anak-anak ini tidak mendapatkan lingkungan yang baik dalam pergaulannya. Namun maaf, sebagian besar anak-anak sekarang itu siapa yang banyak mengasuh? Bapak ibunya atau pembantunya atau apa Bu? Nah, simbahnya alhamdulillah, simbahnya ustazah sama ustadz alhamdulillah. Nah yang kedua, kalau nanti dia sudah masanya agak lumayan, usia-usia remaja, usia SMP, SMA, itu kan dalam ilmu jiwa namanya mereka itu dalam masa industri. Masa industri itu masa di mana dia itu memang akan banyak aktivitas fisik, akan banyak kegiatan yang dia cenderung di luar rumah, kegiatan yang bersifat petualangan. Dan dia lebih ingin keluar dari lingkungan keluarganya dan lebih ingin bergaul dengan teman-teman sebayanya. Nek empun remaja, SMP, SMA, kok tindakan kali bapak ibu ini ku biasanya sok empun mboten purun. Nggih napa mboten? Pun isin. Jenengan badhe numbaske baju terus jenengan pilih ke ini ku purun apa mboten? Biasanya protes. Wes gedhe ditukokke. Aku tuku dhewe. Anake kula niku sok kadang-kadang kula paringi klambi kula tumbaske sing etok-etoke niku bermerek ngoten. Merek niku nek sing larang niku Nike, kula tukokke merek niku Niki ngoten. Ternyata ya diterima tapi tidak dipakai. Ujung-ujungnya apa? Pesan online dhewe. Begitu pesan online, warnanya itu enggak karuan, dipaido kali ibu
tuku klambi kok warnane rak karuan, enggak apa-apa, kan gua demen. Sehingga kadang-kadang kalau sudah remaja begini yang muncul apa? Rebellion, cenderung bangkang, melawan. Semakin jenengan niku ngatur, semakin jenengan niku ngomentari semuanya, semakin melawan dia itu. Makanya kalau sudah masa begini ini masa sulit-sulitnya. Nek jenengan tuturi kok ngene jawabannya terus apa lagi? Gini apa mboten? Karena dia merasa sesungguhnya dia itu bisa. Saya kan tidak anak-anak lagi, saya kan sudah mulai dewasa. Yang karena itu kemudian karena masa industri itu dia mulai lebih senang berkumpul dengan teman-teman sebaya. Yang nanti akhirnya kemudian apa? Muncul kelompok-kelompok niku. Nah, aku tuh temannya itu, temannya itu, temannya itu. Yang kadang-kadang ini menjadi geng. Karena itu dia dalam masa di mana dia itu ingin mencari jati diri, dia itu ingin dikenal dan diakui keberadaannya. Makanya ketika muncul geng-geng, kelompok-kelompok itu dia ingin menjadi ketua geng, kelompok gengnya itu. Nah, untuk membuktikan geng itu kuat dan tidak, ya harus tempur sama geng yang lain. Inilah masa-masa yang sulit. Sehingga yang paling banyak terjadi perundungan itu kan di usia-usia ini. Nah, oleh karena itu maka dalam kaitan ini apa yang bisa kita lakukan agar itu menjadi berkurang? Yang pertama memang kita harus lebih banyak memperhatikan anak-anak kita, cucu-cucu kita ini. Memperhatikan itu pengertiannya kita memang harus senantiasa komunikasi dengan mereka. Mengerti dia itu bergaul dengan siapa, memilihkan kegiatan yang baik untuk mereka. Nek empun usia SMP, SMA, terus kalih ibuke niku kenteng griya terus niku mesake, Bu. Nah, sementara kan sebagian ibu-ibu itu menganggap anak yang baik itu anak yang tertib. Waktunya pulang, waktunya sekolah gitu kan. Ngoten nggih Bu nggih. Nggih. Nanti begitu naruh baju nggih, bajunya langsung digantungke, ngoten nggih Bu nggih. Itu ibu-ibu zaman dulu. Dan sekarang juga masih kayaknya. Semakin jenengan tertibkan begitu, susah dia, jenengan mangke loro ati. Pun jarke mawon meh klambine deleke dhuwur bale ya ben. Engko nek wis ora ana kan dikumbah-kumbah dhewe. Cuma ibu-ibu zaman dulu itu melihat begitu sambil ngomel, ini anak enggak tertib, baju taruh diambil terus digantungke. Itu ibu-ibu zaman dulu. Dengan begitu dia enggak ada tanggung jawab malah kalau begitu. Iki wis pirang-pirang dina mambu rak dikumbahke karo ngomel, iki jajan bora rak tanggung jawab temenan. Ya dia memang akhirnya enggak nyuci karena apa? Oh, enggak nyuci aja dicucikan ibu kok gitu. Tapi ibu zaman dulu itu, saya kesini karena ibu-ibunya di situ. Sehingga yang perlu dilakukan apa? Memberikan kepada mereka kepercayaan. Nggih, nek ampun ngoten niku nggih olahragane nggih ampun bola bekel, olahragane nggih bal-balan, napa tapak suci, napa panjat tebing, apa-apa yang sifatnya olahraga keluar. Tapi pastikan dia bergaul dengan teman yang baik. Karena mereka itu masih dalam masa industri, itu kan ingin mencoba yang baru. Ingin meniru sesuatu yang baru. Dan ingin meniru orang yang dianggap sebagai idola dia. Nah, makanya kalau sekarang sedang muncul misalnya apa di dunia film, idolanya itu siapa, itulah yang dia tiru. Zaman saya dulu remaja itu kan eranya lupus. Nah, lupus itu anak muda begitu yang rambutnya itu di sini pendek, di sini panjang. Terus kalau jalan sambil ngunyah permen karet. Nah, nek zaman riyen jenengan zaman Gatotkaca nggih nirune Gatotkaca. Nonton film dulu Velvet. Film di TV itu kan Wild Wild West itu. Wah, itu kan pakai pistol,
kemudian pistolnya itu serodok mengkreng sithik ngeten niku nek meh bodo tumbas tenggen arena nek teku dandangan niku pengene tumbaske pistol niku. Terus mangke topine kaya topi koboi niku sing ditekuk sampinge, terus mangke nek koboi niku numpake jaran kula numpake wedhus. Masa imitasi begini, kalau dia mendapatkan role model contoh yang tidak baik, maka mohon maaf anak-anak kita juga akan tidak baik. Dan dia ingin mencoba sesuatu yang baru yang dia anggap menunjukkan kehebatan dia. Mohon maaf, kalau ada iklan rokok menunjukkan yang modelnya itu orang yang hebat, dia ingin meniru seperti itu, dan untuk hebat seperti itu dianggap hebatnya itu karena merokoknya itu. Dan inilah yang saya kira memang perlu menjadi perhatian kita. Karena apa? Sekarang ini bapak-bapak dan ibu-ibu, masalah yang dihadapi oleh generasi muda kita itu kan masalah sosial dan moral ini. Pengguna narkoba itu menurut catatan yang resmi itu sudah lebih dari 4 juta. Dikatakan resmi karena dia memang terdata. Yang tidak melapor, yang tidak diketahui itu bisa lebih dari itu. Dan Indonesia ini termasuk surganya peredaran narkoba. Mohon maaf, yang namanya merokok itu luar biasa. Bahkan sekarang perokok anak-anak itu juga luar biasa. Yang kadang-kadang kultur kita itu, budaya kita itu juga seperti itu. Nek mau memberi uang sekedarnya untuk sopir atau untuk orang yang membantu kita, jangan biasanya ngendikane ngagem menapa? Ini lo uang rokok, ngerti toh? Nah, itu kan artinya kontuku rokok. Nah, nek sekarang pakai apa istilahnya? Nih buat sarapan. Nah, ini pun udah siang-siang kok sarapan. Ini lo buat beri pulsa. Tapi kita kan budayanya begitu. Yang kadang-kadang mohon maaf, simbah-simbah di tempat lain itu yang masih merokok itu kalau beli rokok siapa yang disuruh beli? Cucunya, le kono tuh kok kira rokok nggo simbah gitu. Nah, tanpa sadar kita sudah seperti itu. Nah, yang ketiga kemudian mohon maaf, kadang-kadang juga kita ini mengatasi kekerasan dengan cara kekerasan pula. Yang itu justru menjadi sebab kenapa perundungan itu juga semakin berkembang, bukan semakin berkurang. Jadi cenderung para pendidik itu menggunakan namanya corporal punishment, hukuman yang bersifat fisik yang itu berbentuk kekerasan. Kalau di dunia pesantren dulu ada namanya hukuman takzir. Yang hukuman takzir itu sesungguhnya tidak harus selalu berupa fisik, tapi menimbulkan efek jera. Walaupun itu setelah dikaji juga sebagainya tidak selalu bagus. Nek teng pondok enten sing nyolong nyuwun sewu, kan terus mangke rambutnya digunduli terus kan keliling sak pondok niku. Malinge teko, malinge ana. Maksudnya mungkin baik menimbulkan efek jera, tapi dampaknya tidak selalu baik. Karena dia kemudian setelah itu nanti akan dibully oleh teman-temannya lagi. Namanya bagus, ahsan. Tapi karena pernah salah sedikit, gurunya itu pernah ngomeli, kamu tuh ahsan apa sincan gitu. Maunya gurunya itu bercanda, tetapi canda guru itu karena bernada meledek, nanti temannya akan meniru itu. Nah, mohon maaf, sebagian guru itu juga tidak betul ketika mendidik. Kan dulu ada namanya pembelajaran itu kan paikem nggih Bu nggih. Nggih ta Bu nggih, paikem kan? Nah, M-nya yang terakhir itu kan menyenangkan. Oleh sebagian guru menyenangkan itu diartikan lucu, membuat anak tertawa. Padahal menyenangkan itu artinya apa?
yang dia ajarkan itu bermanfaat bagi muridnya, sehingga muridnya itu merasa mendapatkan sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang baru dan menyenangkan, karena apapun yang dia capai dalam pembelajaran hari itu diberikan penghargaan oleh gurunya, sehingga dia menyenangkan. Nah, sebagian guru memaknai menyenangkan itu lucu, sebagiannya melucu dengan cara meledek muridnya. Itu tidak guru di Madiun, itu guru di tempat lain. Nah, oleh karena itu maka menurut saya, bapak-bapak, ibu-ibu, agar kita ini bisa membangun generasi yang berkeadaban, yang berakhlakul karimah, memang mohon maaf lagi-lagi memang harus ada uswah, harus ada contoh dari orang tua. Kewajiban mendidik anak yang pertama itu kewajiban orang tua, bukan kewajiban guru atau ustadz. Ustadz dan guru itu membantu orang tua. Tapi sebagian orang tua itu merasa kalau sudah disekolahkan nggak mau ngurusi anaknya itu. Atau ada yang kedua, sudah diserahkan kepada gurunya, kepada ustadznya, orang tuanya ngatur guru dan ustadznya. Harusnya itu begini, tidak boleh begitu, Pak Guru salah gitu. Oh, itu nek saya gurunya tak kon mulih itu. Ulangan dhewe kono. Pernah itu anak saya itu memprotes orang tua temennya. Anak saya kan sekolah di Muhammadiyah, kemudian ada istilahnya kalau di Muhammadiyah itu ada namanya perkemahan Jumat Sabtu, perjusa. Nah, itu kan sering kali kan outbound keluar, terus kemudian nanti kan anak-anak itu kan seneng kan main di sungai, main di lumpur, itu kan seneng anak-anak itu. Itu ada orang tuanya yang kemudian memantau anaknya itu kemah, dia bikin kemah juga dekat dengan kemahnya itu. Ini apa ini? Kemudian lihat anaknya main-main di air, main-main di lumpur itu. Orang tuanya kemudian bilang, nak, kalau gitu kan banyak kuman, nanti gimana gitu. Wah, anak saya langsung pulang itu cerita, ada orang tua kok protektif gitu. Mbok ya biar kena sungai, kena air kotor kan nanti bisa dibersihkan pakai sabun. Itu kata anak saya, ngomentari ibunya temennya itu. Nah, untung istri saya nggak begitu. Kalau istri saya begitu mesti diprotes anak saya. Ini kan lagi rame-rame ini, ada cerita ini. Cerita anak saya lagi. Ini kan di mualimin itu kan nanti kalau libur itu kan ada namanya mubalek hibah atau mubalek dakwah, yang mereka mubalek hijrah. Yang anak-anak mualimat itu ditugaskan ke daerah-daerah, sebagian di Indonesia, sebagian ke luar negeri untuk berlatih dakwah itu. Sudah dijadwal lama, itu nanti ada anak-anak itu yang muhibah atau dakwah hijrahnya itu di Taiwan, kerjasama dengan pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah Taiwan. Yang menjadi sasaran dakwahnya ya masyarakat Indonesia yang di Taiwan, terutama para pekerja-pekerja kita yang di sana itu. Awalnya oke-oke saja. Begitu sekarang sedang musim virus corona, wah, sudah banyak orang tua yang minta supaya muhibah yang ke Taiwan dan negara lain dibatalkan. Karena apa? Nanti kalau anak saya kena virus bagaimana? Gitu. Padahal kan harusnya tidak begitu kan? Harusnya bagaimana kalau ini dilaksanakan, pencegahannya supaya tidak kena virus itu bagaimana? Bukan kemudian memboikot program itu karena takut anaknya kena virus. Wah, itu nek saya direkturnya tak panggil orang tua itu. Untung saya tidak direktur. Jadi kita juga harus percaya anak kita ini dididik orang lain. Tapi juga kemudian los-losan orang ngurusi sama sekali. Ada loh kadang orang tua ditanya, Bu, anaknya nilainya berapa? Nggak tahu itu. Jadi anaknya itu tidak pernah dicek, diberi rapot itu tidak pernah dideloi sama orang tuanya. Yang penting bayar. Sejak kapan orang tua jadi kasir begitu?
Ya kita periksa dong laporan dari Pak gurunya yang kurang apa, yang lebih apa, nanti ditanyakan. Ada komunikasi yang baik antara orang tua dengan guru. Itu. Kemudian yang berikutnya, ini sudah panas karena rupanya jam 7 kurang 5. Kemudian yang berikutnya apa? Kita memang harus senantiasa berusaha bagaimana supaya anak-anak kita ini memang kita berikan penekanan, penanaman yang lebih kuat dalam bidang ilmu agama. Kalau kita membaca surat Luqman, surat yang ke-31 itu kan diantaranya kan memberikan kepada kita tuntunan agar kita ini menasihati anak kita seperti Luqman menasihati anaknya. Luqman itu menasihati anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Dan itu kalau kita baca di dalam banyak Al-Quran, ini yang sekarang banyak sekali diperintahkan dan perlu menjadi penekanan. Ketika Nabi Yakub itu sudah mencapai usia tua, beliau khawatir, siapa yang kamu sembah setelah aku? Ma ta'buduna mim ba'di. Khawatir betul, sehingga harus kita tekankan karena sekarang ini tantangan terhadap pendangkalan, goncangan akidah itu luar biasa. Gaya hidup yang berpindah dan bertentangan dengan agama itu luar biasa. Dan sebagian dari mereka itu adalah selebriti yang sering tampil di televisi. Kemarin sedang rame-rame kan ada orang yang ditangkap narkoba, tapi ternyata dia juga bermasalah karena apa? Dia itu laki-laki terus ganti jadi perempuan. Kemudian yang dia aku sebagai suami itu perempuan juga, tetapi berperan sebagai laki-laki, dipanggilnya Abbas. Gaya hidup seperti ini menular cepat luar biasa. Dan diajarkannya itu dengan cara yang sangat milenial. Saya baru pulang dari Australia untuk mengurus sekolah Indonesia yang di Melbourne itu. Saya banyak berdialog dengan teman-teman di sana. Di sekolah di Australia itu sudah ada di bukunya itu ditulis, kamu mungkin nanti punya 2 ibu dan punya 2 bapak. Maksudnya apa? Bapak ibunya itu bisa jadi dua-duanya itu laki-laki, atau bapak ibunya itu dua-duanya bisa jadi perempuan. Dan itu ada gerakan namanya pakai hashtag itu #MeToo gitu. Itu sejak kecil, sejak SD sudah ditanamkan begitu. Sehingga di negara itu Bapak Ibu, kalau nanti mengisi jenis kelamin itu tidak hanya laki-laki perempuan, tapi male, female, and others. Kalau sudah others, itu berarti ACDC itu. Dan itu sekarang mulai masuk ke kita loh. Lewat bacaan-bacaan yang sempat beberapa kali kan ketahuan itu. Disusupkan lewat buku-buku teks. Yang kalau kita tidak cermati, terbawa anak kita itu. Kalau kita kritik, nanti mereka jawabnya ilmiah. Kan kamu kalau begitu kan tidak bisa punya anak. Bisa, caranya gimana? Kan bisa pakai cloning katanya. Pakai sel itu. Kalau enggak kan bisa ngangkat anak orang lain dan sebagainya, berbagai argumen mereka bangun. Tapi yang namanya perbuatan menyimpang, apapun argumennya tetap saja itu akan mendatangkan mafsadat. Ya contohnya sih yang baru ramai itu namanya Lucinta itu. Dan oleh karena itu maka perhatian kita kepada anak ini memang harus lebih. Dan kita tidak ingin generasi anak-anak kita ini menjadi generasi yang menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan berbagai persoalan. Menutup ceramah saya ini karena sudah jam 7, anak kita itu adalah amanah dari Allah.
Pada tahap pertama dan pada tahap tertentu anak itu bisa menjadi sumber kebahagiaan hidup kita. Quran menyebutnya dengan zinah al-hayat ad-dunya, perhiasan kehidupan dunia. Dan karena itu maka untuk bahagia manusia itu menurut Al-Quran kan ada dua yang dia paling pamerkan itu. Apa yang sering dipamerkan manusia sebagai ukuran kebahagiaan? Harta dan anak. Malan wa auladan. Makanya kalau orang itu punya harta yang banyak dipamerke. Tiap hari mobilnya ganti. Hari ini pakai Alphard, besok pakai Zebra. Zebra itu mobil kula Pak niku. Hari ini pakai Pajero. Nanti pakai Zebra niku Pajero Pak, tapi Zebra niku Pajerone panas njaba jero maksudnya. Ning njaba panas ning jero panas. Kula nanti gak ada mobil Zebra niku soalnya Pak, niku nek udan niku bocor soalnya busane pun do kropos. Mangke nek udan niku kocone dibuka, banyune mlebu. Nek ditutup, kocone ora ketok. Ah, Pajero panas njaba jero. Gitu. Rumah itu perlunya kecil tapi bangunnya gede, magrong-magrong, ora tau dinggoni. Kalau kita menggunakan bahasa Al-Quran ini, itulah zinah al-hayat ad-dunya. Itu perhiasan dipakai kan, bajunya tiap menit ganti. Nanti nek duwe cincin akeh niku dinggoni kabeh. 10 driji niku. Dinggo kabeh. Kula malah nate ketemu niku mboten namung drijine 10, sak kukune niku diwenehi sisan. Iki Werkudara zaman saiki niku. Punya anak juga zina, perhiasan gitu. Jenengan sebelum punya anak, punya suami sing diceritake bojone terus. Kalau sudah punya anak yang diceritakan siapa? Anaknya. Kalau sudah punya cucu yang diceritakan siapa? Cucunya. Itu zina al-hayat ad-dunya dan tidak salah itu. Kemudian yang ketiga, anak dan harta itu bisa menjadi fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Kalau sudah menjadi fitnah karena kita salah mendidik, anak kita itu bisa menjadi musuh kita. Mudah-mudahan yang ini tidak terjadi, dan yang terjadi adalah yang keempat, anak kita itu adalah qurrata a'yun, yang menyenangkan kita, membahagiakan kita, yang membanggakan kita, memuliakan kita. Dan qurrata a'yun itulah anak-anak yang berakhlakul karimah, anak-anak yang taat beribadah, anak-anak yang senantiasa berprestasi dalam kehidupannya dan menjadi anak-anak yang bermanfaat bagi dirinya dan bagi masyarakatnya. Dan itulah sesungguhnya nikmat dunia yang termasuk di dalam beberapa tafsir itu disebut hasanah fid dunya, yang senantiasa kita minta kepada Allah. Salah satu dari hasanah fid dunya adalah anak yang soleh dan solihah, suami yang solih dan istri yang solihah. Itu menurut para ahli tafsir adalah sebagian dari hasanah fid dunya yang senantiasa kita minta. Kalau kita punya anak yang qurrata a'yun, ayem hidup kita itu, bahagia hidup kita itu, mengalahkan semua yang bersifat material. Dan inilah yang saya kira menjadi dambaan kita semuanya. Sehingga karena itu maka marilah kita bersama-sama berdoa, memohon kepada Allah, semoga kita diberikan oleh Allah anak-anak yang senantiasa taat melaksanakan ibadah. Nabi Ibrahim berdoa, dan mudah-mudahan juga menjadi doa kita, Rabbij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku ini dan anak cucu kami sebagai generasi yang senantiasa menunaikan, menegakkan sholat. Yang kedua, marilah kita berdoa, yang ini juga ada di dalam Al-Quran,
Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hablana, ya Allah berikanlah kepada kami dari kalangan suami istri kami, anak cucu kami, generasi kami, keluarga kami, qurrata a'yun, orang-orang yang senantiasa sangat menyenangkan dan membahagiakan kita, orang-orang yang senantiasa mentaati Allah dan Rasulnya, dan jadikanlah mereka pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita juga senantiasa diberikan oleh Allah kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Saya kira demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya secara pribadi, bermanfaat untuk kita sekalian. Atas segala kekurangan, kekhilafan dan tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.